Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang amanah atas izin rahmat taufik Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di majlis yang insyaallah penuh barakah Allah Subhanahu wa taala, di majlis yang mana bisa menambah syauq kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majlis yang mana kita dikumpulkan dengan para habaib, para asatid yang mana insyaallah berkat beliau semua Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita hidup di dunia dalam keamanan, hidup di dunia dengan ketentraman, kedamaian dan kelak sampai di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah berkat beliau dan berkat guru-guru kita semua, insyaallah wasilah kumpul kita di tempat ini menjadi sababiah kelak kita berkumpul bersama di syurganya Allah Subhanahu wa taala, dengan kedua orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan para guru-guru kita, dan dengan bersama orang yang paling mulia, manusia yang paling a'zamil a'zam, manusia yang memiliki satu kunci syafaat, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah tanpa hisab, tanpa adab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal habaibul kiram, kepada para habaib yang hadir di tempat ini semuanya, para asatid, para guru-guru, para sepuh lan pinispuh, para aji sepuh, para talamid, santriwan santriwati, tamu undangan sinten kemawon ingkang hadir dalu menika, alhamdulillah kita telah mendengarkan tadi dari Habib Hamid bagaimana beliau membawakan syauq, mushtaq, rasa rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kenikmatan agung dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat-umat baginda Muhammad yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan datang kepada manusia hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan satu keagungan, satu kenikmatan yang paling tinggi bisa merasakan rindu kepada baginda Muhammad karena orang tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala yang memilih diri manusia tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti orang tersebut menjadi orang yang akan selamat di dunia sampai kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapatkan satu makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga harapan kita yang ada di tempat ini semua yang mendengarkan acara di malam hari ini termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rasa syauq, rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rindu kita tidak bertepuk sebelah tangan diterima oleh baginda Muhammad dan dibalas untuk diri kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah rindu, ini Habib Hamid tadi membuat tema saya berubah.
kudune orang gawe iki tapi Habib masalah syauq ya kita berusahalah. Sedikit kita membahas masalah rasa rindu tadi. Siapa tahu selepas di tempat ini timbul rasa rindu kita kepada baginda Muhammad. Harapan kita itu, dan ini harus kita tanam di diri kita dan harus kita paksakan. Ya, dikatakan amal ibadah itu, amal kebaikan itu harus kita paksakan. Tanpa kita paksakan tidak mungkin akan terjalankan. Walaupun sholat fardu 5 waktu harus kita paksakan. Buktinya begini. Anda di waktu mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dipanggil untuk sholat fardu wajib. Tapi kalau orang yang merasa memaksakan dirinya untuk panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mendengarkan azan langsung dia bergegas menuju kepada tempat sujudnya. Tapi ada orang-orang yang tidak semacam itu. Di waktu dia mendengarkan panggilan Allah, di waktu dia mendengarkan satu panggilan untuk satu kewajiban, kalau tidak dipaksakan, nantilah waktu masih panjang. Kan baru azan, belum qomat. Setelah qomat kan baru sholat. Kan bisa ada waktu lagi sampai jam 2. Terus kenapa? Dia tidak dipaksakan untuk amal kebaikan. Akhirnya bisa juga lepas kebaikan tersebut. Jadi kita tanam diri kita, amal kebaikan apapun, kewajiban apapun yang harus kita lakukan harus kita paksakan. Tanpa kita paksakan tidak mungkin akan terjadi pada diri kita. Contoh juga termasuk kita sholat tahajud. Tidak dipaksakan, tidak bangun kita. Mungkin bangun, tapi cuma ke kamar mandi, buang hajat, tidur lagi. Berarti amal itu harus dipaksakan. Termasuk juga kita paksakan diri kita untuk mendapatkan rindu kita kepada baginda Muhammad SAW yang merupakan satu kunci kelak yang akan menjadi orang-orang yang akan dijamin baginda Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk digandeng oleh beliau ke surganya Allah tanpa hisab. Nah, mari kita sama-sama kita bahas sedikit masalah syauq, cinta kepada, rindu kepada baginda Muhammad. Kalau kita berbicara masalah rindu, itu tidak mungkin akan tergantikan dengan lainnya. Tadi Habib memberikan contoh, rindu kepada anak, rindu kepada istri, rindu kepada pacar, ya. Ada yang pacar aja deh. Ada yang pacar enggak? Pasti yang punya pacar rindu dengan pacarnya. Betul enggak ya? Betul ya? Mari kita berdoa sebentar untuk yang berpacaran, kesian supaya tidak terlalu banyak rindu ya. Kita doakan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, demi rindu saya kepada baginda Muhammad, bagi saya atau teman saya yang masih pacaran, aku mohon detik ini juga diputuskan. Nah, wis dongo lho ya, kudu putus sing pacaran. Wis pedot, wis dongo. Demi rindu pada baginda Muhammad. Kenapa begini? Karena pacaran iki dosa. Sing nangis berarti pacaran, sing ora amin berarti ya pacaran ya. Sing guyu pacare akeh. Jadi kalau kita rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dosa sekecil apapun harus kita tinggalkan. Ya termasuk pacaran ki mau. Pacaran ya mungkin dengan telepon itu harus pacaran. Tapi halo saya, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat saya, sudah sholat. Pacaran ini pacaran yang mahmudah, terpuji. Halo saya, how are you? Wah, itu madhmumah, dosa. Apa kabar? Sudah makan saya? Wah, terus ngomong ini barang itu percuma. Kuwi nek cara Inggris gombal. Rindu kita kepada baginda Muhammad SAW akan timbul di diri kita dan akan terus ada pada diri kita sewaktu kita bisa meninggalkan hal-hal yang akan membuat kita jauh pada baginda Muhammad. Itu kita tinggalkan semua. Ya. Menunda kebaikan, ya.
berdusta, apapun, sekecil apapun dosa, usahakan kita untuk meninggalkannya walaupun berat, harus kita paksakan. Ingat, amal kebaikan apapun harus kita paksakan. Paksakan. Orang ngerasani, paksakan duit utang ayo cepat bayar gitu loh. Paksakan sing diutangi tak lunaske. Nah gitu, itu memaksakan kebaikan. Insya Allah akan timbul cinta kepada baginda Muhammad. Nah, cinta rindu kepada baginda Muhammad tadi itu tidak cukup dengan rasa ya Allah aku rindu kepada baginda Muhammad, ya Rabb aku mohon berjumpa baginda Muhammad di dunia, di alam kubur, di akhirat, mimpi berjumpa baginda Muhammad, di dunia bisa ziarah kubur Nabi Muhammad. Tidak hanya dengan doa. Doa itu nomor sekian. Yang pertama, itba kepada baginda Muhammad SAW, ikut ajaran baginda Muhammad. Apa yang beliau lakukan, kita jalani. Usahakan semua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang paling dekat dengan baginda Muhammad SAW, sahabat Rasul yang sampai diajaknya Rasul waktu hijrah hanya kepada Sayyidina Abu Bakar, yang putrinya dinikah karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar, putri Sayyidina Abu Bakar dekat dengan Rasulullah, berusaha semua amal perbuatan sunnah baginda Muhammad, bukan wajib. Dia wajib itu tanpa mencontoh baginda Muhammad. Karena apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal sunnah baginda Muhammad sekecil apapun semua beliau jalankannya. Sampai sekali waktu setelah Rasulullah wafat, datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada putrinya bernama Sayyidina Aisyah. Wahai putriku Aisyah, istri baginda Muhammad SAW, aku ayahmu ingin menanyakan pada dirimu. Ayahmu berusaha, aku Abu Bakar As-Siddiq, aku berusaha menjalankan semua sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW sekecil apapun, insya Allah tidak satu pun yang terlepaskan pada diriku. Yang aku tanyakan, apakah ada amal yang dilakukan baginda Muhammad yang aku tidak tahu? Aku ingin menjalankannya. Kata Sayyidina Aisyah, wahai ayahku Abu Bakar Siddiq, ada satu amal yang beliau jalankan, engkau ayahku belum menjalankannya. Apa? Setiap hari beliau mendatangi satu pasar. Di pasar tersebut ada orang tua buta yang tidak beragama Islam. Setiap ada orang mendekatnya, memberikan sesuatu pada dirinya, mengatakan laknat Muhammad, jangan ikut Muhammad, pendusta dan lain sebagainya. Tapi setiap pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap pagi mengunyah daripada kurma dan disuapkan pada orang tadi itu, orang tua buta tadi. Waktu disuapkan saat dimakan, mengatakan, wahai manusia yang menyuapi diriku, engkau jangan percaya dengan Muhammad, dia pendusta, dia penyihir. Habis bersih dia. Tapi baginda Muhammad tidak marah, pulang. Besok pakai diulang lagi, dikunyahnya makanan kurma tadi, buah kurma tadi, disuapkan pada orang tersebut, dimaki-maki lagi, tetap tidak marah baginda Muhammad SAW. Terus selama setiap waktu semacam itu, sampai baginda Muhammad SAW akhirnya meninggal dunia, wafat beliau, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Mendengarkan semacam itu, mulai besok pagi aku menjalankannya. Dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk meneruskan ajaran baginda Muhammad SAW, menyuap makanan kepada seorang peminta-minta non muslim tadi yang selalu menghina baginda Muhammad SAW. Dikunyahnya dan disuapkan kepada orang tersebut. Apa yang diucapkan? Siapakah dirimu? Engkau bukan orang yang biasa menyuap diriku, engkau lain, engkau adalah orang yang tidak aku kenal. Tangan yang biasa menyuap pada diriku bukan tanganmu. Siapa engkau? Maka mengatakan, aku Abu Bakar, sahabat yang biasa menyuap dirimu. Yang menyuap dirimu sekarang telah wafat. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang tersebut akhirnya masuk Islam, nangis dan masuk Islam, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syauk, cinta kepada Rasulullah sampai menanyakan apa amal yang akan dijalankan Rasulullah yang belum saya jalankan. Akhirnya timbul cinta kepada baginda Muhammad SAW. Menyebut namanya terus, ya. Setiap waktu mengenal, kalau orang rindu itu menyebut namanya. Mau makan, seperti lagu dia, mau makan ingat kamu, ya. Mau makan ingat Mbak Siti, mau tidur ingat Mbak Siti, mau minum ingat Mbak Siti, mau tidur ingat Mbak Siti, mau dodok ingat Mbak Siti. Semua Mbak Siti. Karena
rindu sama Mbak Siti. Coba kita tanya, sudahkah kita yang mengaku rindu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam selain kita duduk di tempat semacam ini kita menyebut nama Rasulullah? Nah, ini berarti cinta, rindu kita ini masih kita batasi. Masih kita batasi. Kalau kita ingin rindu kepada Rasul betul-betulan, ya terus tingkatkan setiap waktu. Makanya kita dianjurkan setiap waktu itu hendaklah kita sering menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau makan ingat Rasulullah, mau tidur ingat Rasulullah, sholat ingat Rasulullah. Maksudnya apa? Amal yang saya jalankan ini karena saya mencontoh baginda Muhammad. Saya sholat ikut baginda Muhammad SAW. Saya makan ikut sunnah baginda Muhammad. Saya minum ikut sunnah baginda Muhammad. Inilah orang yang cinta dan rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering harus kita tanamkan pada diri kita untuk rindu kita kepada baginda Muhammad SAW. Satu yang sangat jauh dari diri kita, sangat jauh satu. Baginda Muhammad SAW pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaumin 70 marrah au kama qala 100 marrah. Rasul mengatakan, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, saya istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah fi kulli yaumin, setiap harinya 70 marrah, 70 kali. Di hadis lain dikatakan 100 kali, setiap hari istighfar kepada Allah 100 kali baginda Muhammad SAW. Padahal beliau maksum, manusia yang terjaga kesuciannya, yang sangat sempurna, yang memiliki semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin terlintas di pikirannya untuk niat berbuat kejelekan. Istighfar kepada Allah 70 kali, bahkan ada hadis mengatakan 100 kali istighfar kepada Allah. Apakah istighfar beliau itu termasuk satu penebus dosa beliau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Istighfarnya baginda Muhammad ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baginda Muhammad itu istighfar setiap waktu, setiap detik. Allah mengangkat maqam baginda Muhammad SAW sehingga mendapatkan satu maqam mahmuda yang paling setinggi-tinggi maqam baginda Muhammad SAW. Tingkat ketinggiannya ini yang tidak mungkin dicapai oleh semua makhluknya Allah kecuali baginda Muhammad SAW. Setiap waktunya naik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat naik baginda Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syukurnya kepada Allah istighfar. Kita bayangkan, syukur kenikmatan dari Allah, beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan diri kita? Dapat kenikmatan kita kadang lupa bersyukur, dosa kita banyak. Kalau kita lihat bangun tidur, ya mungkin kita bangun jam 3, mungkin jam 4. Kalau di pondok pesantren biasanya minimal jam 4 ya, jam 3, jam 4 saat fajar dan sebagainya. Kalau kita yang di rumah lah seperti saya, jam 4 mungkin bangun, belum adzan, lanjut 10 menit lagi, tahu-tahu bangun jam 7. Ini diri saya, ya, insya Allah tidak menular kepada yang ada di sini. Amin. Yang amin insya Allah tidak ketularan, yang tidak amin ketularan. Akes yang ketularan. Kalau Rasulullah syukurnya istighfar, bagaimana dengan diri kita yang hidupnya penuh dengan dosa? Syukur kepada Allah istighfar 70 kali, 100 kali. Kita banyak dosanya kepada Allah setiap hari, istighfar harusnya jutaan kali kita untuk berdosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita syauq, rindu kepada baginda Muhammad, ikut pada beliau. Karena orang kalau cinta itu ikut perbuatannya. Kita dikasih kenikmatan dari Allah, kadang kita lupa, alhamdulillah aja kurang. Alhamdulillah hanya di lisan. Padahal bersyukur itu lisan kita bersyukur, dan kita tambah, kita berikan kenikmatan tersebut kepada lain yang kita bagi. Kita bayangkan Rasulullah syukur kepada Allah istighfar. Kita bagaimana? Yang terus terang aja kita ini hidup kita dibanding sama lain, sama Rasul jauh.
Neraca kehidupan kita bangun dari tidur sampai tidur lagi kita ambil neraca, ini kebaikan satu hari, ini dosa satu hari. Coba kita koreksi masing-masing. Hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juni. Coba kita hitung dari mulai kita bangun jam 5 lah atau jam 4 sampai sekarang jam setengah 11. Kita hitung kira-kira amal kebaikan kita hari ini sama dosa kita banyak mana? Ya, banyak mana kita hitung. Jujur aja kita banyak dosanya. Nah, kira-kira sebanding tidak dosa kita ini, istighfar kita hari ini dengan dosa kita sebanding enggak? Kita tanya aja. Kalau tidak sebanding, berarti kita masih tidak mungkin menuju kepada syauq kepada baginda Muhammad, sampai tidak mungkin, jauh sekali kita. Nah, untuk mengejarnya kita supaya ikut kepada baginda Muhammad SAW, ada seorang mudnib, ya, orang yang merasa dirinya banyak dosa, datang kepada Habib Umar bin Hafid. Habib Umar datang kepada Habib Umar mengatakan, "Ya Habib Umar, saya ini mudnib, orang yang selalu berbuat dosa. Saya luar biasa dosa saya, bahkan saya merasa tidak terampunkan dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong kasih saya jalan keluar untuk saya bisa meninggalkan dosa ini, supaya timbul di diri saya ini cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Muhammad, supaya hidup saya lebih tentram. Bagaimana caranya?" Kata Habib Umar, "Oh, kalau engkau banyak dosa, saya pun banyak dosa," kata Habib Umar. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia itu tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Kita bayar Habib Umar bin Hafid yang kita kenal begitu mulianya beliau, amalnya luar biasa. Berapa santrinya yang ada di seluruh dunia mengatakan, "Engkau punya dosa, aku pun juga punya dosa. Mari kita koreksi sama-sama," kata Habib Umar. Dikatakan, engkau ingat hadis Rasul yang mengatakan, "Wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawmin 70 marah." Engkau ingat bahwa Rasul pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku setiap hari istighfar kepada Allah 70 kali, bahkan 100 kali." Kamu ingat hadis itu? Ya, aku tahu. Maka kunci pertama untuk engkau menghilangkan dosa-dosa kamu, menjauhi dosa kamu, yang pertama, hendaklah engkau minimal satu hari istighfar kepada Allah 100 kali minimal. Istighfar kepada Allah. Istighfar dalam artian tumakninah, duduk kita. Duduk dengan tenang kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita istighfar, paling tidak hati kita terbetik, "Oh, saya lagi istighfar kepada Allah." Dan pikiran kita, "Oh, saya istighfar kepada Allah." Saya yakin, kata Habib Umar, kalau kita menjalankan semacam itu, insya Allah dosa kita akan hilang. Kalau dosa kita hilang, pasti yang namanya kebaikan akan masuk, termasuk ruh baginda Muhammad SAW. Syauq kita kepada baginda Muhammad akan datang di hati kita. Istighfar kepada Allah setiap hari minimal 100 kali. Nah, ini yang kita jarang sekali istighfar kepada Allah 100 kali. Itu aja di waktu sholat, habis sholat selesai, assalamualaikum, astagfirullah 3 kali. Itu aja sudah kaki sudah rasa semutan, keringingan, kayak ndang ngatek. Ayo mulai cepat-cepatan istighfar. Ini kita. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan rasa cinta, rindu kepada baginda Muhammad yang kita harapkan, tapi kita tidak akan menuju kepada tempat itu. Ingat, kebaikan harus kita paksakan. Rindu kepada baginda Muhammad harus kita timbulkan dengan apa? Semangat kita. Yang pertama, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci pertama untuk mendapatkan rasa rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Umar yang kedua, kalau kita ingin melepaskan dosa-dosa kita yang kita berbuat ini dan Allah mengampunkan dosa kita, yang kedua, jangan lupa firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ila akhir ayat. Shadaqallahu adzim. Ini karena dia merasa, janganlah kita ini merasa kalau kita punya dosa, sudah terlanjur, dosa saya banyak, sudah terlanjur kita masuk, sudahlah, tidak mungkin Allah mengampuni diri kita. Kita berarti lupa dengan firman Allah, panggilannya Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Di sini Allah memanggil hambanya, memanggil orang-orang berbuat dosa, memanggil saya dan anda sekalian dengan ucapan bukan ya ayuhan nas, tetapi Allah memanggil dengan panggilan yang mesra, yang sangat-sangat mesra. Allah memanggilnya ya ibadi, hai hambaku. Seolah-olah Allah yang butuh dengan diri kita, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya yang terlalu banyak berbuat dosa seperti saya dan anda sekalian. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat terlalu banyak dosa, yang berlebihan berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umpama kata ulama, umpama lautan itu dipakai untuk tintanya dan dibikin pohon-pohonan untuk penanya untuk menulis dosa kita. Lautan sudah kering, pohon-pohonan habis, tetap pasti ada dosa kita. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi kita masih hidup, tidak boleh berprasangka jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kita seperti apapun pasti Allah mengampunkan kalau kita mau istighfar, tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikut baginda Muhammad SAW, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa baginda Muhammad istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau Rasul baginda Muhammad SAW merasa dirinya maksum, tidak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi istighfarnya baginda Muhammad ini mengajarkan pada diri kita supaya kita istighfar. Tidak mungkin amal perbuatan kebaikan kita yang kita lakukan baginda Muhammad SAW tidak menjalankan, tidak mungkin. Jadi semua dari baginda Muhammad SAW, termasuk istighfar kita dari baginda Muhammad SAW. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh bagaimana kita akan mencontoh baginda Muhammad kalau beliau tidak menjalankan, tidak mungkin. Maka Allah mengajarkan pada beliau baginda Muhammad untuk istighfar supaya kita ini bisa juga beristighfar. Kita ini banyak dosa, beliau tidak punya dosa, diperintahkan oleh Allah untuk istighfar supaya apa? Kita mencontohnya, dosa kita terampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tetap menunggu istighfar seorang hambanya kepada Allah. Dan satu ucapan yang paling Allah rindukan, yang paling Allah nanti-nantikan, yang paling Allah senangi dari hambanya, yaitu istighfar hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pandai ngaji lagu, qori, munsid, tidak itu dengar Allah SWT, tetapi hambanya Allah yang Allah senang dari suara hambanya, yaitu orang yang istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan penghambaan dirinya kepada Al-Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan misalnya kita semua ta'zim sama Habib Hamid, ya, datang kepada beliau, apa yang dia butuhkan kita butuhi, kita penuhi semua, kita cium tangan, kita rangkul, kita ikut sama beliau, senang. Karena itu yang beliau harapkan, itu yang jadi satu keinginan beliau. Allah sama, Allah lebih daripada itu. Kalau kita ingin ampun, diampunkan dosanya Allah subhanahu wa ta'ala, posisikan Allah sebagai pengampun, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak memusikan oleh Allah, sudah terlanjur banyak dosa saya. Wis tua, bacot tua, wis mampu lemah awakku, wis cuma tobat ra mungkin ketompo. La taqnatu min rahmatillah, tetap dinanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum napas kita sampai di kerongkongan, kapanpun ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi Allah mengatakan, sepertiga malam tatkala orang tidur, Allah turun mendekat kepada hambanya. Jangan lupa, mendekat bukan berarti Allah terus turun dari undang-undangan minduk, enggak. Mendekat kepada hambanya, Allah lebih mendengarkan, Allah lebih sayang, Allah lebih akan memperhatikan sepertiga malam daripada hambanya yang di waktu sepertiga malam tadi dia akhir sepertiga istighfar kepada Allah. Hal min mustaghfirin, kata Allah, siapa yang minta ampun tak ampuni, ayo. Lah dia ora di waktu jam 12 malam lelean dolan main gaple, main sekak, main karambol, main iki lelean yang lincak ngakak-ngakak ambek konco, mendekati jam 3:30 mapan turu. Ya ora entuk sepuro mbek Gusti Allah.
Karena Allah turun sepertiga malam terakhir jam 3, jam 4 itu mendekat subuh itu memang berat-beratnya orang tidur. Di waktu itu setan ini nggo selimut kandel. Wis tak tutupan kupingmu. Nek perlu katanya diuyui kupinge. Ben apa? Ben ora krungu apa-apa. Karena di waktu itu turunnya Allah, mendekatnya Allah mengatakan, hal min mustaghfirin, hei manusia. Hei hamba-hambaku, siapa mau istighfar? Ayo aku beri tobatmu, aku kabulkan kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia tobat tengah seperti malam duduk kepada Allah, salat tahajud, istighfar kepada Allah. Dan di waktu itu pasti ijabah. Doa ijabah, istighfar ijabah, harapan ijabah di waktu itu. Bangun kita. Dan ingat, sepertiga malam itu di waktu malaikat Allah turunkan ke muka bumi ini untuk ngedum rezeki. Sopo sing turu ya ora kebagian. Datang rampung entek rezekine bali, ndak ngenteni sik suami cek turu tak ngenteni sik sak tangine Fahmi jam 09.00 nyor rezeki. Ora entuk, ndak mungkin. Ada jam-jamnya. Nek orang mesake malaikat kesel lho. Wong bayangke sing ning Solo 3 tangine jam 7, sing ning Magelang jam 8, sing ning Solo jam 10. Kesel malaikat ngenteni serak gringgingen. Sepertiga malam istighfar dikabulkan, minta kepada Allah diijabahi, rezeki diturunkan. Nah, sepertiga malam itu bangun, ayo enteni sampai waktu sholat subuh. Habis mendengar adzan subuh, kita sholat dulu, sholat fajar 2 rakaat. Habis sholat fajar, sholat subuh 2 rakaat. Habis itu baca istighfar, kita baca wirid, baca Quran sampai masuk waktu isyraq. Habis isyraq tunggu kira-kira 15 menit, masuk duha, sholat duha. Habis itu mau terus ke tidur, silahkan lek rampung sih. Oh coba gini tuan jadi ngedom, malaikat ditinggal turu, ya ora keduman. Beda nek ngaji teng mriki, jangan senajan tilem mojok ngorok ngiler ya roti kayak roti. Tetep roti tok. Tapi nek rezeki hisyah wal ma'nawiyah. Rezeki itu ada yang rezeki zahir, rezeki batin. Nek zahir ya Allah, enggak ada artinya. Rezeki zahir itu enggak ada artinya dan enggak manfaat, kurang manfaat. Buktinya mohon maaf ya, iki rada kempros sithik lek contoh ya, Manu. Nanti misalnya Habib Hamid nanti kita makan nasi kebuli misalnya. Iwak sak menak-menik. Sate. Kok buah duren. Ini contoh orang mungkin yang duren sudah mungkin yang duren. Ya. Buahnya apel, anggur. Makan. Nikmat. Tambah. Begitu masuk, yo ngapunten, masuk anggur masuk, apel masuk, kebuli masuk, sate masuk, daging wedhus masuk. Sudah kenyang. Mohon maaf. Apa yang Anda nanti kalau sudah masuk dalam perut, apa yang Anda nanti? Apa sing jarang apa sih? Apa yang Anda nanti? Siji tok BAB. Iya beda. Coba nek bar mas, ojo iki mana-mana iki sate. Ora ditokke, coba. Justru kadang kalau tidak bisa keluar golek obat gendang metu. Ini zahir. Rezeki sing ketok itu tok sebatas masuk di mulut sampai kerongkongan ora ngerti iki apa ndak tahu. Manis, kecut, pahit, pedas itu hanya di lidah. Begitu masuk kerongkongan tidak ada bedanya. Semua podo rasanya. Rezeki zahir. Tapi yang lebih barokah rezeki batin apa? Ketenangan, keimanan, keselamatan. Itu yang paling mulia. Kapan? Ya mulai waktu fajar tadi itu. Ojo turun nih. Bar subuh itu dicokon ya. Wah, Beb, apa jeneng iso? Aku ya ora iso nglakoni. Cuman kayak nyampe ke sahabat dengan doa ada saya bisa nglakoni ngono lho ya. Oh, terus aja. Ya sing sok ndong Mbah Hamid sok ndongake insyaallah. Ya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa Anda dan sebanyak apapun dosa Anda diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita. Orang pernah busan dosa, tidak ada. Kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa calo. Wah, baik tidak? Istighfar kita ada sanggup calo, langsung pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menanti sampai kapanpun sebelum nyawa kita sampai kerongkongan. Makanya jenazah itu ya. Jenazah itu waktu dicabut oleh Allah nyawanya dicabut itu langsung muncul enggak. Cet tarik sih, ketuk dengkul mandek sih. Itu Allah SWT. Sayangnya kepada hambanya. Tarik sampai dengkul, tobat lah.
Durung tobat, tarik nestek nganti udel. Tobat lah. Belum tobat, tarik kerongkongan wis rasa tobat terus rampung. Kayak begini tuh. Ditunggu oleh Allah. Jalan pelan-pelan nih roh ini. Siapa tahu masih bisa istighfar. Karena apa? Allah tidak mengharap hambanya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah menghidupkan tadi dunia ini diberi rambu oleh Allah. Kalau di Indonesia ini ada aturan-aturan yang ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45 yang harus kita patuhi sebagai warga Indonesia. Nek ndak patuh metu ke Indonesia. Ini jelas ini. Di Indonesia harus mau dengan Pancasila. Di Indonesia harus ikut Undang-Undang 45. Nek ndak mau metu. Di dunia pun sama. Kalau kau mau di dunia, hidup di dunia, ya ikut peraturan Allah apa? Agama Islam, ikut Islam. Peraturan Allah kita ikuti, baginda Muhammad SAW kita ikuti, Al-Quran kita ikuti. Selamat dunia akhirat. Jadi tidak boleh putus asa. Kadang orang berbuat dosa ya, ini yang perlu kita ketahui. Jangan merasa dosa saya sudah terlalu banyak. Allah tidak mungkin ngampuni diri kita. Ini hati-hati. Allah berada kepada prasangka hambanya. Prasangka kita Allah mengampunkan, diampunkan. Prasangka kita Allah, Allah tidak mengampunkan, tidak mungkin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi itu. Ojo sepisan-pisan buatan yakin kali Gusti Allah nyepurani kula jenengan. Yakinlah Allah mengampunkan dosa kita. Pasti kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana caranya? Kata Habib Umar bin Hafid dikatakan, wahai manusia, wahai sahabatku, saudaraku, mari kita sama-sama menjaga supaya istighfar kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pertama, tempat. Kedua, alat-alat. Tiga, manusia teman kelompok kita yang mengajak dan membuat kita berbuat kejahatan, jauhi semuanya. Nek kulino yun ngapunten ada satu tempat duduk kita di situ selalu misalnya yun ngapunten ngedram terus ya. Berot alus ngedram. Tahu ngedram? Keplek lho. Kita kakek mau ngedram. Keplek terus tempat itu. Kalau kita mau tobat, ya jauh di tempat itu, keluar di tempat itu. Atau alat-alat apa yang membuat kita berbuat dosa, buang alat tersebut. Atau teman-teman yang membuat kita berbuat dosa, jauhi mereka. Kita bisa tobat. Kuncinya itu caranya. Tobat tetap kumpul yang kuno, ya tetap mampu, tetap gupak. Saya ini kepengen jadi orang baik, ya kudu ratus ya ratus. Saya kepengen berbau wangi, ya cedak wong sedol minyak wangi. Lah kepengen mampu wangi, cedak sedol minyak kelentik, ya mampu minyak terus kan itu. Lah tempat-tempat atau teman atau alat yang membuat kita berbuat dosa, kata Ibu Umar, untuk kita menjadi orang diampunkan tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhilah dan buang tempat-tempat dan alat-alat yang membuat kita menjadi orang rusak, buang semuanya, jauhi. Ingat, budaya yang ada di Indonesia, yun ngapunten, bukan saya pelaku, ini just info dari konco-konco ngabari aku menurut ya. Biasanya kelompok habitat orang berbuat jelek, habitat nyuwun ngapunten nyekel gendul, habitat wong sok ngedram, habitat apa wae. Habitat yang tidak baik itu, kalau Anda menjadi kelompok mereka, sekali waktu Anda pindah di tempat itu, Anda pasti dicari. Ojo nganti metu, ini keelek konco. Anda menjadi kelompok, ada orang menjadi kelompok seorang yang biasa hidup dengan mabuk-mabukan. Sekali waktu Anda tobat untuk menjadi orang baik, kelompok Anda pasti mencari Anda. Ojo, jangan sampai Anda tobat, Anda harus tutup kelompok saya. Ini mereka. Baik itu pemabuk, baik itu orang suka main judi, berbuat apapun kelompok itu. Kalau kita lepas dari mereka, mereka merasa rugi. Pasti kita dikejari oleh mereka untuk kembali ke tempat itu. Berarti mereka harus kita jauhi. Teman-teman semacam itu. Lebih baik kumpul sama orang-orang yang ngaji supaya apa hidup kita ini ngaji. Nek kula jenengan iki asring sing ngaji, insyaallah mulia hidup kita. Senajan lungguh tok kalau tilem, ora apa-apa wis. Wis aku tak dewe wong apik, ora iso ngaji wis teko nggih Habib pamit. Ben pengajian teko, ora kita nglungguh karo turu-turu ora apa-apa wis. Siapa tahu nalika jenengan di waktu Anda duduk di tempat ini terus malaikat Israel datang, Anda dicabut, turu dicabut nyawane, husnul khotimah lho. Alhamdulillah sedone nih cek ngaji lho, ini ada
Padahal Anda tidur, nggak apa-apa. Lebih baik Anda meninggal di tempat seperti ini, walaupun Anda tidur, ketimbang Anda melek, tapi nggak nih wong sing ora apik. Mati nanti, wah mati ini juga gendul. Wah Allah ya Fat Majujar. Wal billah. Nah, jadi kata Habib Umar, untuk menjadi orang yang baik, sarana prasarana untuk berbuat kejelekan tadi harus kita jauh, harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita lakukan. Yang keempat kata Habib Umar Hafid, kita akan menjadi orang baik, kunci utama hati kita harus terbuka dulu supaya istighfar kita itu masuk ke hati kita menjadi orang yang baik dan sering istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan dosa tadi. Yang pertama, buka hati kita dengan cara perbanyak membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, minimal satu hari 100 kali. Waktu nih kapan sak longgar jenengan. Tapi kalau bisa usahakan di waktu habis sholat fajar subuh, habis sholat maghrib atau habis sholat isya, supaya apa? Insya Allah terbuka hati kita. Khususnya di waktu bainal maghrib, waktu bainal isya'in, di waktu antara maghrib dan isya, ini tempat-tempat syaitan untuk mengganggu manusia. Tempat ijabah, tempat barokah, tempat yang paling mulia, waktu yang paling mulia antara maghrib dan isya. Usahakan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal istighfar tok lungguh sampai maghrib selesai, sampai isya selesai. Lah model sekarang ini ndak maghrib dan isya tetap TV-nya murup, nyala banter, TV-nya ndak nyala, HP-nya melaku terus. Lah kapan ini istighfar kepada Allah? Padahal di waktu itu waktu ijabahnya doa. Kita ini butuh kepada Allah. Kita ini banyak dosa. Kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap surganya Allah. Bagaimana di waktu ijabah kita lepaskan? Oh, jangan nanti ucul waktu-waktu tadi itu. Kita jaga semaksimal mungkin. Lah maghrib tadi usahakan minimal ndak ngaji ora apa-apa. Ora ratib hadat ora apa-apa. TV mati. HP mati. Wis stop, luar biasa. Karena sekarang ini yang banyak maghrib itu biasanya rotib WA. Rotib Facebook gitu ya. Rotib anyar ini. Yang bikin Syekh Al-Kiai Al-Google lah. Wis sing gawe ya. Jadi itu lebih laku daripada lainnya. Ini rotib hadat, orang mudeng artinya usah maca wae. Nek Google mudeng. Kayak Google pinter banget tuh. Basa Inggris iso, basa Cina iso, basa Arab iso, basa Magelang iso, basa Solo iso. Isi lho. Kayak Google top. Dan pertanyaan apapun bisa jawab. Wah, top tenang. Subhanallah. Tanya apa ya? Jenengan tanya apa aja bisa. Ngetik iso. Mbah Google, ya iso lho jawab. Omai Habib pamit, metu. Omai Habib pamit, metu. Wah, luar biasa. Kuwi nek Google kuwi nek ketok wujud ke menungso mungkin walas wali top. Surbali Imam Sulwa ngungkuli Habib pamit. Cuman ya itu tadi itu. Ya, kita harus memporsikan diri kita, tahu waktu-waktu pentingnya kapan. Jam 11 sih. Aku lihat baru kali ini saya ngaji sini ada jam, berarti kayak jam suwe-suwe. Saya di sini ini soalnya tahun ke-6 atau ke-7 ya, kelima baru sekali ini. Berarti selama ini saya kedawan terus aku berarti ya. Kayak jam alhamdulillah 5 menit Bib. Ya. Goda apa kebulian ini setelah adem. Ya, saya ingatkan lagi untuk diri saya khususnya. Waktu-waktu yang barokah kita jaga diri kita. Sebagai penutup ada satu cerita yang luar biasa. Ini ketok sepele tapi manfaat luar biasa. Pernah datang kepada satu ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Ini ulama top di zamannya. Ibrahim bin Adham ini orang yang sangat dia tawadhu dan orang yang sangat rendah, luar biasa, rendah diri. Luar biasa dia ini tidak pernah menunjukkan kewaliannya, tidak pernah menunjukkan tapi tersebar luas bahwa dia orang yang alim luar biasa. Datang seorang dari golongan zindik. Ya, golongan zindik ini orang yang tidak pernah mengakui Islam benar.
Jadi kabeh sing ajaran baik-baik dianggap kabeh keliru. Zindik ya. Tanya. Woi, Bapak yang bernama Ibrahim Adham yang kata orang-orang Anda ulama besar. Saya mau tanya, apakah Anda ini orang muslim yang baik? Belum tentu, tapi saya berusaha menjadi orang baik. Saya mau tanya, kamu ini mengatakan, saya mengatakan barokah itu ada. Tidak ada barokah itu. Orang yang barokah tidak ada barokah itu. Dari mana ada barokah? Buktinya mana barokah? Saya mau tanya kepada Anda, apa itu barokah? Barokah itu tidak ada barokah. Ngeyel, si zindik itu Ibrahim Adham ya wis Mas, nyuwun ngapunten. Jenengan saking pundi? Saking Magelang. Oh ya wis tak tahu ya. Wong Magelang wong ndi? Wong Tuguran. Wong Tuguran. Magelang yang dia dari Ethiopia, bukan Magelang sini. Saya jawab pertanyaan Anda. Gandeng jenengan tanglet tak jawab pertanyaan podo. Ayo coba tak jawab. Nah orang esok berarti jenengan ngapus-hapus dia tak tanya ya. Pertanyaan saya jawab dengan pertanyaan juga. Apakah Anda hidup di dunia ini tahu yang namanya segawon? Udeng segawon. Kambing balap. Al-ngoiku itu. Al-ngoik betul ya? 3 huruf anjing ngono wis. Coba. Wah, saya ngerti no. Tonggoku duwe akeh. Oh ya wis stop. Wedhus tahu? Walah. Bendina aku mangan wedhus, ngerti aku wedhus. Nah, Anda tahu yang namanya anjing dan tahu namanya kambing tahu jelas. Tak tanyai. Saya mau tanya. Kira-kira anjing itu kalau ngelahirkan anak piro? Ya macam-macam. Bisa 1, bisa 3, bahkan kadang bisa 7. Berarti akeh no anak itu kok. Nah, tak tanya. Kalau kambing itu 1 maksimal 3 anak ya. Lah berarti akeh ndi? Ya akeh asune no. Akeh asune itu kok wedhus mau telu tok kok akeh wedhus. Ndak mungkin ya wis. Kalau Anda bilang anjing lebih banyak karena beranaknya banyak, kambing sedikit karena beranaknya sedikit, tak tanya lagi saiki. Loh, jawaban pertanyaanku, ya saya tak jawab pertanyaanmu tapi jawab sih aku. Anda pernah datang walimatul akikah enggak? Lho teko no, sering. Anggone Habib pamit teko terus aku. Ki zindik sentro. Kenapa? Wah makan enak. Mana, wedhus. Habib pamit gawe kebuli ya wedhus. Satene sate wedhus, gulene gule wedhus, tengkleng wedhus, krengsengan wedhus. Lah piye sing dipangan? Wone anake sing lahir ke lanang loro, wedhuse 2. Kok lahir perempuan 1. Wah, akeh sing mangan wedhus terus. Iya. Apa ki akeh kok? Apakah Anda pernah mendatangi walimatul nikah? Oh tahu teko nikahan. Wow, teko gue Mbah Hamid nikahan kono. Nganggo apa? Yo nganggo wedhus. Aduh wedhus deh. Walimatul safar, tahu teko nek ndi? Nggo fulan. Oh wedhus. Lha iki wedhus terus dibeleh. Terus apakah di sekeliling ada yang jual sate kambing, ada jual gulai, jual banyak jual kambing. Dibeleh. Lah berarti entek no, mesti dibeleh terus. Dinggo sate, dinggo gulai, dinggo tengkleng, dinggo akikah, dinggo pernikahan. Ya entek no wedhus sik tak takoki neh. Kira-kira sok banding nek besar sing dibeleh wedhus apa asu? Wedhus sak donya lho. Ya saya entek no. Lah kabeh bagi potongnya kambing. Entek no. Sak donya mbleh wedhus padahal anake wong 3 tok. Iki guguku ki mau anake 7 orang sing nyenggol blas. Jual misalnya kebuli guguk ya reneng. Yo akikah sing dibeleh guguk ya reneng. Tapi setiap dibeleh, setiap dipotong, setiap acara yang dipakai kambing terus. Kira-kira di tempat kamu banyak kambing atau banyak anjing kelihatannya? Oke wedhus gitu adik. Secara mata banyak anjing, banyak kambingnya, tapi neng lahirnya banyak, tapi ndak ketok neng donya asune ra ketok. Nah, ngerti ya. Kuwi jenenge barokah. Kuwi jenenge barokah. Karena apa? Karena gini loh. Kok iso? Nah, tak jawab pertanyaanmu. Tak kira. Wes zindik tak jawab pertanyaanmu. Ini pribadi ada mengatakan, tak jawab pertanyaanmu ya. Kenapa yang kambing tadi yang melahirkan cuma sedikit dibeleh macam-macam orang tak tambah ketok akeh? Kenapa anjingnya tidak pernah dibeleh sing akeh ora ketok sama sekali? Karena apa? Karena wedhus ini kambing ini ngerti waktu-waktu sing pas, sing barokah mudeng. Wedhus itu maksimal melek jam 10 turu. Mlebu kamar nyalakke AC kelimutan bismillahirrahmanirrahim turu wedhus mudeng iwancine turu.
Nek al gugu jam 10 mau mengak-mengok wedhusnya keburu kedungsake. Mengak-mengok jam 10 kambing tidur, jam 10 anjing mengak-mengok. Wedhus mudeng, oh iki sesuk jam 3 esuk iki malaikat midhok ketum barokah. Jam 3 tangi wedhus. Alhamdulillah ahyana ba'da ma'at wa ilaihi nusyur. Wedhus ndonga, wedhus NU ngono. Nek jenengan boleh gede ora abang ijo. NU wedhus ya. Tenan. Bangun. Lah, di waktu anjing bengak-bengok, wedhus tidur. Di waktu wedhus bangun, anjingnya turu. Malaikat ngedum turu, ora entuk barokah. Senajan akeh ora ketok barokahe. Sithik barokah temonjo ning dhewe sing wedhus terus. Tapi ada terus. Karena apa? Tahu waktu-waktu barokah. Lah, iki wedhus mudeng, ya ta? Mosok kaya kula iki ra ngerti waktu barokah. Ya ben barokah uripku iki, ben tobat untuk bagus ngerti waktu barokah to. Ya wancine subuh ya tak tangi, maghrib ya tak ngaji, ngono lho, ya. Jadi dikurangi. Boleh mainan HP tapi sebatas waktunya. Kasih waktu jam sekian jam sekian wis aja tok meneh. Bar kuwi yo nyekel liyane, nyekel Quran, nyekel tasbih, nyekel buku maulid, nyekel Gus Yahya Hamid Al Yahya diwaca. Barokah, ya. Senajan wong lungguh sekedap tok barokah insyaallah ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan syauq cinta rindu kepada baginda Muhammad. Ngerti waktu-waktu barokah, tahu cara-cara bagaimana kita mendapatkan rindu kepada baginda Muhammad, ngerti. Lah nek gebyah-uyah ngono tok sampeting aku salat tidak menjamin nek salat tok. Coba tak tanyai siapapun di antara kita semua ini yang bisa usolli Allahu Akbar sampai assalamualaikum yang ingling Gusti Allah terus apa? Saya ini pernah terus terang saya pernah kebetulan saya pulang dari pagi nyonyahku itu luar biasa, tak tutui baiknya istri saya luar biasa, cinta sama saya, bakti luar biasa sama saya. Sok nukok aku sandalannya, ya. Enak anakku soalnya. Gue sampai kan bentuk kok iki orang tak ajak konsol mata-mata gitu ya. Tidak tegah. Diberikan sandal oleh istri saya, tak pakai anyar tak gue masjid. Sholat zuhur bareng masjid jamaah. Adzan, rampung adzan, qomat. Oh, saya masuk. Usolli fardhu zuhur abarakatuh muhammadillah taala. Allahu akbar. Sandaku anyar ngapan. Wah, hilang bojoku pantumbi aku udah. Ngene jaluk swarga. Kene kok kepen Kanjeng Nabi Muhammad ketemu. Angel no. Allahu Akbar. Wah, ingkung kok durung tak tutupi gondol kucing. Nah, ya ndak rambung-rambung. Makanya untuk kita menutupi amal-amal tersebut jadi baik tadi, ayo waktu yang barokah kita jaga. Jaga waktu barokah tadi, pegang waktu barokah tadi. Untuk apa? Menimbulkan rasa rindu kepada baginda Muhammad SAW. Karena mereka para ulama-ulama, para sahabat Rasul tadi itu akan rindu kepada baginda Muhammad di waktu kapan waktu barokah dengan baginda Muhammad tadi itu. Waktu dia duduk dengan baginda Muhammad, waktu beliau ibadah bersama baginda Muhammad, itu yang bikin dia rindu kepada baginda Muhammad. Seperti Bilal, setiap waktu azan ada Rasul azan terus tidak pernah ketinggalan. Waktu tadi luar biasa membuat cinta pada Rasulullah, timbul rasa cinta pada Rasulullah. Di waktu beliau meninggal dunia, Rasulullah wafat, Bilal keluar dari Madinah, tidak mau adzan, wedi, takut, tidak kuat rasa rindunya pada baginda Muhammad. Lawai dewe kapan rindu? Baik wong tua rindu tidak pernah. Sama aku tidak pernah rindu. Apalagi sama baginda Muhammad SAW. Insya Allah. Wah, punjul 5 menit. Mohon maaf, Bib, punjulan Bib. Ya, jadi untuk rindu kepada baginda Muhammad, supaya rindu kita ada tertanam pada diri kita, yang pertama perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh baginda Muhammad, apa amal beliau kita jalankan, dan gunakan waktu hidup kita di dunia ini semaksimal mungkin untuk amal kebaikan. Kurangi amal yang tidak kurang manfaat, kita kurangi. Boleh kita refreshing, silahkan. Kita istilahnya mandek sebentar boleh. Mesin nek dipaksa terus hancur. Kita pun juga sama. Kalau ibadah terus tidak mungkin bisa. Kita butuh makan, kita butuh istirahat, butuh selonjor, butuh tidur. Itu waktu yang harus kita pakai juga sama-sama. Jadi untuk kita mendapatkan rindu kepada baginda Muhammad, pertama perbanyak istighfar, dan kedua gunakan waktu hidup kita dengan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, sesuai apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, untuk mendapatkan barokah daripada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ya saya
manfaat untuk diri kita, dan semoga Allah jadikan diri kita termasuk umat-umat baginda Muhammad yang selalu terlintas di hati kita, di pikiran kita untuk cinta dan rindu kepada baginda Muhammad. Ya Allah ya Sayyidi ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim, kami berikan kepada kami kemuliaan ya Rabb. Di dunia ini bisa berjumpa dengan baginda Muhammad ya Allah, di akhirat berjumpa dengan baginda Muhammad ya Rabb, di alam kubur kami berjumpa dengan baginda Muhammad ya Rabb, dan di dunia juga bisa bersama kepada Nabi Muhammad dalam keadaan beliau ridha kepada kami ya Rabb. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah, kami kumpul di tempat ini dengan membawa cinta dan rindu kepadamu ya Rasulullah. Sebesar debu yang kami bawa ya Rasulullah, itu yang kami miliki ya Habibi ya Rasulullah. Kami mohon dengan kerinduan kami ini, insya Allah Engkau akan lebih rindu kepada kami, dan Engkau terima rindu kami ya Rasulullah, sehingga bertepuk kedua tangan kami dengan tanganmu ya Rasulullah, sehingga kami insya Allah menjadi orang-orang yang sempurna rindu kepadamu, yang tidak mungkin akan terlepas dengan dirimu ya Rasulullah. Lisan kami banyak menyebut namamu, amal perbuatan kami mencontoh amal-amalmu ya Rasulullah, sehingga kami menjadi orang-orang yang kelak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan kemahabbatan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Insyaallah termasuk orang macam itu birahmatika ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.